Setelah surat kuasa ditandatangani bersama dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, atau dalam hal ini pengacara, advokat, atau kuasa hukum, konsultan hukum, maka apa sih yang harus dilakukan lagi? Ya, setelah surat kuasa tanda tangan, kontrak kerja yang mencangkup nanti masalah hak dan kewajiban penerima dan pemberi kuasa, apa yang harus dilakukan sebelum maju atau melangkah mengajukan gugatan ke pengadilan? Tentu kuasa hukum memerlukan cerita atau kronologis penyebab klien ini akan mengajukan perceraian, atau itu dari pihak pemohon atau yang mengajukan. Kalau termohon memakai atau menggunakan jasa pengacara atau advokat, maka yang harus diceritakan pun itu juga harus detail. Misalnya kenapa dia alasannya dengan yang dituduhkan atau yang digugat oleh pemohon, penyebabnya apa, itu juga jangan ditutup-tutupi sama sekali. Walaupun itu menyangkut masalah biologis atau masalah ranjang dalam tanda kutip, itu pun harus detail diceritakan, karena kadang-kadang penyebabnya itu salah satunya itu adalah masalah biologis gitu. Masalah ada juga yang memiliki kelainan perilaku seks, itu juga harus diceritakan karena itu penting bagi penerima kuasa untuk mengutarakan hal-hal yang dapat membantu kliennya di dalam persidangan nanti. Kalau kliennya ini berbohong, maka nanti akan merugikan yang bersangkutan. Jadi harus detail, harus transparan dan jujur. Ceritakan apa adanya. Misalnya si A atau si termohon digugat karena dia misalnya tidak pernah menafkahi lahir dan batin, maka termohon pun harus menyampaikan kepada kuasa hukumnya bahwa selama ini bagaimana kondisinya atau jatah keuangan dia setiap bulan kepada istrinya, jatah dia secara batinnya bagaimana, sehingga nanti dapat kita berargumen di dalam persidangan nanti. Baik permohon dan termohon boleh didampingi oleh kuasa hukum yang ditunjuk dan disepakati bersama.